Tim nasional Indonesia akan melakoni laga berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Sintayong ini akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Australia, hingga Arab Saudi. Ada pula Cina dan Bahrain. Khusus untuk Cina, mereka telah menyiapkan kandang angker untuk menjamu timnas Indonesia. Timnas Cina menyiapkan stadion di lokasi yang jauh dengan suhu dingin yang cukup ekstrim. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Cina atau CFA menetapkan Qingdao Youth Football Stadium Qingdao Shandong sebagai kandang untuk melawan timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, Cina bakal menghadapi timnas Indonesia pada matchday keempat grup C ronde ketiga. Laga tersebut bakal digelar pada 15 Oktober 2024. Dipilihnya Qingdao Youth Football Stadium tentu saja tidak menguntungkan bagi timnas Indonesia. Bagaimana tidak, Jai Itzes dipastikan harus melalui perjalanan yang melelahkan. Anak-anak asuh Sintayong datang ke Qingdao usai melakukan laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024. Sayangnya tidak ada penerbangan langsung dari Bahrain ke Qingdao. Tim asuhan Sintayong itu harus menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke sana. Paling cepat, skuad Garuda harus menempuh jarak selama 30 jam dari Muharraq, Bahrain menuju Qingdao, Cina. Penerbangan timnas Indonesia akan dimulai dari Bandara Bahrain Muharraq menuju Bandara Doha di Doha, Qatar. Lalu ke Bandara Hong Kong di Hong Kong dan baru tiba di Bandara Qingdao Jiandong di Qingdao. Bandara Qingdao Jiandong berjarak 623 km dari ibu kota Cina, Beijing, yang dapat ditempuh selama 6,5 jam melalui perjalanan darat atau 1 jam 25 menit lewat udara. Tentunya hal ini akan menguras tenaga pemain Indonesia sebelum bertanding. Selain itu, tim nasional Indonesia harus siap dengan suhu dingin di kota Qingdao. Pasalnya, suhu terendah Qingdao pada bulan Oktober 2024 berada di angka 12 derajat Celcius. Sebagai pembanding, suhu di pegunungan Dieng, Jawa Timur pernah mencapai 12 derajat Celcius. Akibatnya 70 hektar lahan kentang, layu, hingga gagal panen. Qingdao Youth Football Stadium terpilih untuk menjadi markas Cina saat jumpa timnas Indonesia setelah mengungguli 9 wilayah lainnya. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Cina atau CFA telah menerima 10 proposal pencalonan tuan rumah dari kota Beijing, Changchun, Changsha, Changzhou, Chengdu, Hoikou, Hangzhou, Lijiang, Wenzhou, dan Qingdao. CFA memilih Qingdao sebagai home base saat jumpa timnas Indonesia dikarenakan faktor keamanan pertandingan di masing-masing kota. Di antaranya, 4 kota tidak layak menjadi tuan rumah acara karena pengajuan materi lamaran dan keamanan setempat, tulis CFA dalam akun Twitter resminya. Akhirnya, CFA memilih Qingdao Youth Football Stadium melalui sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah faktor iklim dan manfaat sosial. Kebijakan CFA juga tidak jauh berbeda dengan Australia dan timnas Indonesia. Australia bakal memainkan laga kandang lawan Cina di Adelaide Oval, Adelaide pada 10 Oktober 2024. Sementara timnas Indonesia bakal menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 September 2024 saat jumpa Australia. Pertandingan tandang timnas melawan Australia akan digelar di Adelaide pada 10 Oktober dan setelah pulang ke rumah akan bermain melawan Indonesia di kandang sendiri pada 15 Oktober, tulis rilis resmi CFA. CFA sudah mendapatkan persetujuan langsung dari AFC saat menetapkan stadion tersebut sebagai markas untuk menghadapi timnas Indonesia. Setelah permintaan publik, penyerahan materi oleh asosiasi anggota, evaluasi komprehensif dan persetujuan oleh AFC, Asosiasi Sepak Bola Tiongkok kini telah memilih Qingdao
sebagai kota tuan rumah kualifikasi Asia pada bulan Oktober, tulis CFA. Dan stadion tuan rumah adalah Qingdao Youth Football Stadium. Situasi yang relevan dilaporkan sebagai berikut lanjutnya. Diketahui dalam 2 edisi terakhir Piala Dunia, Cina selalu tembus ke babak ketiga. Sayangnya, mereka selalu kandas di babak ketiga. Pada kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu, Cina pun sebelumnya juga satu grup dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Cina jadi bulan-bulanan dengan finish di peringkat kelima dan hanya sekali menang, seri 3 kali dan kalah 9 kali, serta selisih golnya mencapai 11. Dilansir dari South China Morning Post, para fans sepak bola Cina menumpahkan reaksinya di sosial media setempat. Mereka sepertinya tidak berharap banyak. Dalam sejarahnya, Cina baru 1 kali tembus ke Piala Dunia di tahun 2022. Mereka berakhir sebagai juru kunci grup C dan kalah dari Brazil, Turki, serta Costa Rica. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan anak-anak asuhnya sudah mulai melakukan persiapan pada 2 September untuk menghadapi pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Dia menjelaskan tidak ada agenda TC atau pemusatan latihan selain FIFA Matchday. Kini Sintayong mempercayakan kondisi pemain timnas Indonesia kepada klub yang dibela anak-anak asuhnya. Dia mengatakan saat ini para pemain sedang latihan di timnya masing-masing. Dan sekarang kondisinya sedang baik-baik semua, tutur pelatih berusia 53 tahun tersebut.